Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan mengulas tentang apa sih ontologi itu. Nah, ontologi itu sendiri adalah bagian penting dalam struktur filsafat selain epistemologi dan aksiologi. Ini akan juga kita ulas dalam kerangka mata kuliah filsafat ilmu, di mana ketika mengkaji tentang ilmu, kita akan juga mengkaji tentang ontologi ilmu, epistemologi ilmu, maupun aksiologi ilmu. Nah, tetapi sebelum jauh melangkah tentang apa sih ontologi ilmu, kita akan mengulas terlebih dahulu tentang dasar-dasar ontologi, atau yang dalam video ini kita akan mempertanyakan tentang apa sih ontologi itu. Saya akan mulai pembahasan tentang ontologi ini dari sebuah kutipan dari Encyclopedia Britannica yang mengatakan, ontology, the philosophical study of being in general, or of what applies neutrally to everything that is real. It was called first philosophy by Aristotle in book 4 of his Metaphysics. Jadi, menurut Encyclopedia Britannica ini, ontologi adalah studi filosofis tentang yang ada secara umum, atau being in general, atau yang bisa secara netral diaplikasikan ke segala sesuatu yang real. Nah, oleh Aristoteles dalam buku 4, jilid 4, bukunya yang berjudul Metafisik, materi ini disebut sebagai first philosophy. Di sini kita lihat bahwasanya Aristoteles tidak menyebut atau tidak menggunakan istilah ontologi, tetapi lebih kepada metafisik. Nah, hal ini karena memang ada kaitannya dengan perkembangan keilmuan atau perkembangan istilah ontologi yang digunakan sepanjang sejarah. Kita akan melihat bahwasanya ontologi memang sebagai sebuah keilmuan, sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles tadi, merupakan the first philosophy, filsafat pertama. Maksudnya apa? Karena memang para penggagas dasar filsafat atau orang-orang yang pertama berfilsafat, yang kita kenal bapak filsafat itu adalah Thales, itu mempertanyakan hal-hal yang sifatnya ontologi atau pertanyaan-pertanyaan ontologis. Ketika Thales merenungkan tentang air sebagai asal mula segala sesuatu, atau sebagai arke, atau sebagai bahan dasar dari alam semesta, itu dia sedang mempertanyakan ontologis, mempertanyakan sifat-sifat ontologis dari alam semesta, bahan-bahan dasar, hakikat utama, atau apa sih alam semesta itu. Nah, itu pertanyaan ontologi. Sehingga tidak heran jika dikatakan bahwasanya ontologi ini merupakan filsafat pertama. Kemudian ontologi sebagai sebuah istilah khusus yang kita kenal ontologi saat ini ternyata baru muncul sangat jauh belakang. Baru pada abad ke-17 Masehi. Bayangkan, padahal pemikiran-pemikiran ontologis sudah dimulai sejak awal filsafat itu sendiri. Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, ada rentang waktu yang cukup jauh, tuh belasan abad, puluhan abad bahkan, sampai muncul istilah ontologi. Nah, istilah ini sendiri diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Nah, lalu apa yang istilah yang digunakan oleh para filosof sebelum abad 17 ini? Tentu saja istilah yang digunakan adalah metafisik. Ya. Apa yang ada di balik yang fisik atau metafisik, yaitu beyond physics. Nah, istilah ontologi dalam perkembangannya kemudian sekitar 1 abad berikutnya oleh Christian Wolff
metafisika kemudian dibagi menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum itu merupakan nama lain dari ontologi, sedangkan metafisika khusus itu biasanya akan mengkaji 3 hal, yaitu kosmologi, ilmu tentang alam, psikologi, ilmu tentang jiwa manusia, dan teologi sebagai ilmu tentang ketuhanan. Nah, 3 aspek ini sebagai metafisika khusus, sedangkan ontologi merupakan nama lain dari metafisika umum. Nah, kita lihat bahwasanya ada perkembangan penggunaan istilah ontologi dari awalnya yang disebut metafisik saja, gitu, meskipun hakikat dasarnya sama, kemudian ditemukan istilah ontologi, kemudian dikembangkan lagi dalam penggunaannya. Nah, berikutnya kita akan mengulas apa sih sebenarnya pengertiannya. Kita akan mulai dari makna etimologisnya, yang itu diambil dari bahasa Yunani, tentu saja, on atau ontos yang berarti ada, being atau wujud, dan juga istilah logos yang berarti ilmu. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya secara etimologis, ontologi yaitu ilmu tentang yang ada. Ilmu tentang yang ada, yang being. Bahkan ada yang menambahkan ilmu tentang yang ada atau yang mungkin ada. Al-wujud atau yang mungkinul wujud. Nah, sedangkan dari aspek terminologinya, ontologi ini adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada. Tetapi bukan sembarang hakikatnya, tetapi hakikat yang merupakan ultimate reality-nya. Nah, ultimate reality ini biasanya digunakan untuk realitas puncak, realitas terakhir yang menjadi hakikatnya. Tidak heran pertanyaan ontologis ini mengandaikan kita berpikir secara radikal, secara mendalam sampai ke akar-akarnya agar dapat memperoleh ultimate reality. Nah, ultimate reality-nya bisa berupa konkret, jasmani, yang fisik, maupun yang rohani, yang abstrak. Kayak gitu. Nah, jadi terminologi dari ontologi itu adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang ultimate reality, baik itu jasmani maupun rohani. Nah, jawaban-jawaban dari para pemikir, para filsuf tentang ultimate reality suatu benda, suatu hakikat benda, atau ultimate reality dari apa yang menjadi objek kajiannya, nah itu kemudian berbeda-beda. Perbedaan itu kemudian melahirkan aliran-aliran filsafat secara umum dan juga aliran-aliran dalam pemikiran terkait dengan ontologi. Nah, secara garis besar, kita akan melihat bahwasanya dalam aliran-aliran ontologi ini terbagi menjadi 5 klaster, meskipun bawahannya juga akan banyak nantinya, tapi kita akan lihat secara garis besar terbagi menjadi 5. Kita akan mulai menguliknya satu-satu. Yang pertama tentu saja apa yang disebut dengan monoisme atau monisme. Nah, ini terkait dengan kuantitasnya. What is being? Itu ketika dijawab secara kuantitas, hakikat dasar itu apa sih gitu? Hakikat dasar itu apakah dia berjumlah 1, ataukah dia berjumlah 2, ataukah dia berjumlah 3 atau banyak, ataukah dia nggak ada hakikat, kosong. Nah, aliran monoisme ini meyakini bahasanya hakikat dasar ultimate reality suatu benda itu tidak banyak, tetapi hanya 1. Ya, itu makanya disebut monoisme, atau ada yang menyebutnya monisme, 1. Nah, tetapi kemudian ketika telah dijawab menjadi 1, hakikat dasar itu hanya 1 itu apa? Nah, itu kemudian juga menjadi perdebatan, menjadi permasalahan baru yang kemudian memecah lagi aliran monisme ini menjadi 2 aliran besar.
yaitu pertama adalah materialisme, yang kedua adalah idealisme. Misalnya saja, Thales yang kita sudah sebut tadi di awal, ketika mempertanyakan hakikat dasar alam semesta ini apa, atau substansi, arkenya, bahan dasarnya apa, dia bilang nggak banyak, hanya satu, yaitu air. Nah, air oleh Thales, ketika Thales mengatakan air sebagai bahan dasar segala sesuatu di alam semesta ini, kemudian membuat dia menjadi beraliran monoisme, tetapi monoismenya adalah materialisme. Karena dia menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan yang rohani. Karena hanya materi, air itu bentuknya materi. Karena bisa dilihat, bisa diraba. Seperti itu. Nah, dalam konteks materialismenya pun akan banyak perbedaan. Karena Anaximander misalnya, seorang filosof yang Yunani juga yang kemudian datang belakangan setelah Thales mengatakan bukan air, tetapi udara. Nah, tetapi udara juga bentuknya materi ya. Sehingga antara Thales dan Anaximander sama-sama aliran materialisme yang monisme atau monoisme, tetapi apa menjadi bahan dasar itu beda. Nah, tapi bahan dasar tadi bentuknya materi, dan itu hanya satu, itu telah cukup membuat keduanya menjadi beraliran materialisme, monisme. Nah, begitu. Nah, tetapi ada juga yang mengatakan bahwasanya bahan dasar itu satu, tetapi bukan berbentuk materi. Bahan dasar itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasakan secara fisik, tetapi dia adanya di balik yang fisik ini. Nah, dia terletak jauh di balik yang fisik, yang macam-macam nantinya. Apakah bentuknya idea seperti Plato yang mengatakan hakikat atau hakikat yang real itu adalah yang konsep universalnya, idea. Tapi ada juga yang mengatakan ruhnya, yang spiritnya, atau ada juga, akhirnya memunculkan aliran spiritualisme, yang itu nama lain juga dari idealisme. Nah, satu itu bentuknya idea yang tidak kasat mata, yang tidak fisik, membuat pemikiran ini bernama idealisme. Tetapi masih sama seperti materialisme, idealisme ini adalah bagian dari monoisme, karena dia mengakui bahwasanya yang bahan dasar itu hanya satu, yaitu idea atau yang spirit atau yang tidak fisik. Oke. Yang kedua yang ingin kita bahas di sini adalah aliran dualisme. Nah, dari namanya saja kita bisa lihat bahwasanya aliran ini mengatakan hakikat benda itu tidak cukup hanya satu, tidak cukup hanya bentuknya fisik saja, atau tidak cukup hanya yang spirit saja atau idea saja, tetapi keduanya, yaitu baik hakikat materi maupun hakikat rohani, baik itu benda fisik maupun roh, maupun jasad dan spirit. Nah, kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi. Maksudnya apa? Maksudnya antara benda fisik yang materi dan hal-hal yang spiritual, yang idea itu sama-sama nyata, dan antara yang satu dengan yang lainnya tidak tercipta dari yang lainnya. Bahwasanya hal-hal yang bersifat spiritual, yang roh, tidak merupakan bagian atau tidak merupakan anak ciptaan dari benda. Begitu sebaliknya, benda itu bukan merupakan turunan dari roh. Nah, jadi kedua itu merupakan dua hal yang berbeda, dua hal yang sama-sama real, dan dua-duanya diakui sebagai bahan dasar segala sesuatu di alam semesta.
Sehingga kelompok ini disebut dengan dualisme. Nah, contoh real dari pemikiran ini tentu saja René Descartes, yang kita kenal sebagai bapak filsafat modern, yang dia mengatakan ada dua substansi penting, yaitu res extensa dan res cogitans, di mana res extensa itu merupakan benda yang memiliki keluasan, yang menempati ruang dan waktu, sedangkan res cogitans itu adalah idea tadi, gitu. Tentang berpikir, tentang pemikiran, tentang idea. Nah, itu tentang dualisme. Selanjutnya, selain aliran monoisme dan juga dualisme, ada muncul aliran berikutnya yang dikenal dengan aliran pluralisme. Yang itu mereka mengakui bahwasanya hakikat atau bahan dasar alam semesta, bahan dasar segala sesuatu itu tidak cukup hanya satu, tidak cukup hanya dua, tetapi banyak. Jamak. Dan semuanya nyata. Tidak hanya yang nyata itu roh saja, tidak yang nyata itu fisik saja, tetapi semuanya nyata. Gitu. Dan itu bukan hanya dua unsur saja, tapi banyak unsur di dalamnya. Misalnya perdebatan terkait dengan bahan dasar alam semesta ketika Thales mengatakan air, ketika Anaximander mengatakan udara. Nah, muncul Anaxagoras dan juga Empedokles mengatakan tidak cukup hanya air untuk bisa menjadi alam semesta, atau tidak cukup hanya udara, tetapi haruslah mengandung 4 unsur minimal, yaitu air, ada udara, ada tanah, dan api. Karena antara 4 unsur utama yang ada di alam semesta ini tidak bisa saling melahirkan satu sama lain. Misalnya, tidak mungkin api bisa dilahirkan dari air. Begitupun sebaliknya, kayak gitu. Nah, ini terbantahkan pemikirannya Thales yang mengatakan air menjadi bahan dasar segala sesuatu apapun itu yang ada di alam semesta. Oke, nah itu pemikiran pluralisme. Kemudian selanjutnya kita kenal dengan nihilisme. Nah, jika pemikiran atau aliran-aliran sebelumnya mengakui bahwasanya ada yang disebut dengan bahan dasar sesuatu, ada yang disebut dengan realitas dasarnya, baik itu satu, tunggal, maupun dual, maupun plural, tapi ada kelompok atau pemikiran yang mengatakan nggak ada tuh yang namanya bahan dasar. Gitu. Nggak ada yang namanya realitas itu. Nggak ada yang namanya realitas. Gitu. Nah, disebut dengan nihilisme dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Itu doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Semuanya enggak, semuanya no, semuanya nothing. Gitu. Semuanya nothing, nggak ada realitas. Nah, pemikiran ini sebenarnya muncul jauh di belakang, baru pada sekitar abad 19 yang diperkenalkan oleh Ivan Turgenev dari Rusia. Meskipun demikian, sebenarnya asal-usulnya sudah bisa dilihat pada masa-masa awal Yunani klasik juga sebenarnya, dari pemikirannya Georgias, seorang kaum sofis, yang mengatakan realitas itu sebenarnya tidak ada. Terus, realitas itu hanya merupakan subjektivitas kita saja sebagai manusia. Realitas itu subjektif, tidak ada realitas objektif. Gitu. Nihilisme juga muncul di pemikiran-pemikiran kontemporer ketika lahirnya pemikiran-pemikiran eksistensialis. Kemudian yang terakhir yaitu yang dikenal dengan agnostisisme. Nah, agnostisisme ini berasal dari kata Yunani juga, agnostos, yang berarti unknown.
A itu artinya tidak, gnome itu artinya no, tahu. Jadi agnos itu artinya agnostik itu artinya ya tidak tahu. Nah, berbeda dengan paham-paham sebelumnya yang positif. Positif itu yang mengatakan satu, dua, atau banyak, atau yang negatif, yaitu yang mengatakan tidak ada. Agnostis ini mereka cenderung untuk abstain. Mereka mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik itu bersifatnya materi maupun rohani. Jadi mereka abstain. Kita sebagai manusia ini tidak punya kapasitas intelektual, tidak punya kapasitas kesadaran yang akan bisa membawa kita mengetahui tentang hakikat benda, hakikat dasar atau ultimate reality suatu benda. Nah, sehingga mereka mengatakan ya kita nggak tahu, bagaimana kita nggak akan pernah tahu. Kalaupun kita tahu itu berarti bohong, berarti itu tidak real juga, kayak gitu. Nah, itu kemudian memunculkan aliran agnostisisme. Nah, itu secara garis besar memang pembahasan terkait dengan ontologi, hakikat dasar segala sesuatu, jawaban-jawaban para filsuf terhadap pertanyaan tadi akan membawa kepada beberapa aliran. Apakah dia nantinya lebih ke monoisme, yang monoisme baik itu yang materialisme maupun idealisme, ataukah mengarah kepada pemikirannya kepada dualisme, apakah itu ke pluralisme, apakah juga ke nihilisme, dan juga agnostisisme. Nah, itu dia materi tentang apa sih ontologi itu, dan terima kasih atas perhatiannya. Dalam video-video berikutnya akan juga kita ulas tentang bagaimana ontologi ini memahami tentang ilmu pengetahuan. Apa sih ilmu pengetahuan itu secara ontologi? Hakikat dasar ilmu pengetahuan itu apa? Apa yang membedakan antara ilmu pengetahuan, ilmu dengan pengetahuan, dan juga ilmu dengan filsafat? Oke, terima kasih. Nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.